Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aziz Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa aktif Prodi Sistem Informasi kelas S21C di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang perencanaan biaya proyek yang meliputi 6 poin, yaitu yang pertama ada creating result risk, yang kedua ada working time, yang ketiga ada rates, yang keempat ada result notes, yang kelima ada assigning result, dan yang keenam view and speed windows. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah manajemen proyek sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Sultan Faisal M.Com. Langsung saja kita masuk materi. Yang pertama, teman-teman bisa membuka si Microsoft Project-nya. Di sini saya sudah membukanya. Saya menggunakan Microsoft Project tahun 2019. Dan yang pertama kita akan membuat creating results. Di sini teman-teman bisa masuk bagian view, lalu pilih yang result face. Nah, setelah sudah, teman-teman di sini bisa memasukkan namanya. Misalkan di sini Wahyu, di sini Aziz. Enter. Nah, langsung keluar tipe, material, inisial, dan lain sebagainya. Sorry. Nah, di sini teman-teman sudah bisa membuat si result list-nya tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian working time. Untuk di bagian working time ini teman-teman bisa mengklik Wahyu, klik 2 kali. Nah, di sini ada change working time. Nah, untuk di bagian change working time ini ada basic calendarnya, ada standar 24 jam ataupun night shift. Di sini kita pilih yang standar saja ya teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian rates. Untuk di rates ini, teman-teman bisa Nah, di sini bisa memasukkan di bagian Wahyu ini misalkan 200.000 per hari. Akan kita klik bagian Wahyu, kita klik 200.000 per hari, dan overtime-nya itu 30. Diikuti dengan bawahnya si Aziz ini. Aziz juga 200. Oh, 20.000, maaf teman-teman. Bukan 200 perak ini. Wah, ini 200. Ini 220.000. Nah, bisa. Untuk overtime-nya ini 45. Saya sekalian melihat buku panduannya. Ini 45.000. Nah, atasnya juga 30.000. 30.000. Nah, di sini teman-teman sudah bisa
di bagian text-nya tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian result notes. Resultnya ini berfungsi sebagai apa ya? Bisa dibilang catatan kaki lah, sebagai catatan untuk si project ini. Sini kita tinggal klik di bagian Wahyu, klik 2 kali. Nah, di sini ada di research information itu ada bagian notes. Nah, di notes ini kita isi dengan misalkan kalau di buku panduan itu send reminder regarding the meeting. Regarding selanjutnya kita pilih OK. Nah, setelah sudah menginputkan tadi, di sini ada tampilan seperti kuning-kuning. Nah, di sini ada notes, ada seperti semacam apa ya? Ya notes gitu. Pengingat, nah, sebagai pengingat. Selanjutnya kita masuk ke bagian assigning results. Teman-teman di sini di bagian view pilih green chart. Nah, di tampilan green chart ini setelah teman-teman mengklik green chart, sini ada text mode, text name, duration, bla 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 segala macam. Teman-teman di sini bisa memasukkan meeting 1. Meeting 1. Nah, selanjutnya teman-teman bisa setelah klik meeting 1, teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, di sini pilih di touch information ini. Setelah teman-teman klik 2 kali tadi, pilih bagian yang research. Research ini kalau tidak salah untuk seperti CPIC-nya, CPIC meetingnya yang akan teman-teman pilih. Misal di sini kita pilih si Wahyu. Nah, si Wahyu di sini ada unitnya dan juga ada cost, ada durasinya juga. Teman-teman mau berapa hari? Untuk misalkan yang keduanya itu ada Najis, sama lalu setelah sudah memilih, teman-teman bisa klik OK. Nah, langsung keluar tampilannya di sini. 21 Januari 2024. Sekarang kan tanggal 21, nah langsung. Nah, di sini terdapat semacam apa ya ini ya sebutnya, yang biru-biru ini. Nah, di sini bar, nah ya seperti bar. Di sini teman-teman bisa memilih banyak sekali pengaturan, banyak sekali tipe-tipe, ada start, middle, end. Di sini teman-teman bisa mengubahnya sesuai selera teman-teman. Tapi di sini saya tidak akan mengubahnya. Klik OK saja. Lalu di sini. Ini tadi tertutup. Nah, di sini ada resource name-nya. Teman-teman bisa mengedit ataupun mengedit sepertinya ya bagian ini resource-nya.
Misalkan di sini kan ada Wahyu dan Aziz, coba aksesnya kita. Oh bisa teman-teman, ternyata bisa kita edit pada di meeting satu ini. Coba kita tambahkan lagi ya, tadi kan kita kurangi, sekarang kita tambahkan lagi. Nah, bisa. Nah, paling seperti itu inti dari si assigning results ini, yaitu kalau menurut saya untuk mengatur pada bagian meeting ini. Teman-teman bisa menampilkan durasinya tadi, terus bisa mengedit siapa PIC-nya, bla 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 segala macam. Selanjutnya kita masuk ke bagian apa yang terakhir? Bentar teman-teman. View and speed windows. Pada bagian ini, teman-teman masih di bagian view, itu teman-teman pilih si green chart. Lalu ini di bagian others view. Nah ini dia. Teman-teman bisa pilih more view. Maaf teman-teman. More view. Di sini terdapat banyak pilihan. Ada bar roll up, render, descriptive, detail grand chart, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita pakai yang grand chart saja. Masih pada tampilan seperti ini. Terdapat tanggalnya di sini, dan juga ini sejenis hari kalau tidak salah. Sekarang kan hari Sabtu ya teman-teman, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday ya. Sini bagian hari-harinya. Nah untuk di bagian si tanggalnya ini, teman-teman, saya mohon maaf, ada adik saya yang mengganggu. Teman-teman bisa melakukan yang di sini time scale, kalau tidak salah, yaitu tentang mengatur si waktunya ini. Teman-teman bisa klik di sini, keluar tampilan si time scale-nya itu tadi. Di sini banyak sekali informasi yang bisa teman-teman edit di sini. Ada yes, batas, dan lain sebagainya, count, alliance, ada labelnya juga. Intinya sesuai selera dari apa yang teman-teman inginkan gitu. Lalu saya tidak merubah, saya mengikuti yang ada saja ya teman-teman. Lalu setelah itu di bagian zoom, sini terdapat zoom in ataupun zoom out itu teman-teman. Karena kan ini database-nya itu hanya satu. Misalkan ada banyak, ada ya puluhan gitu. Zoom ini berfungsi sebagai setidaknya teman-teman bisa lebih teliti lagi. Karena kan kalau misalkan datanya banyak, nanti tulisan ini pasti kecil-kecil kan. Nah, nanti bisa diperbesar ataupun diperkecil. Ya sesuai fungsinya saja daripada Zoom itu. Sini juga terdapat apa ya, bisa dibilang eksperimen with using different level zooms. Teman-teman bisa memilih yang 1 week, 2 week, 1 month, 3 month, dan select, dan bisa menyeleksi juga entry project ataupun custom. Itu teman-teman bisa pilih di sini.
Selanjutnya teman-teman pilih di setelah Zoom, itu teman-teman bisa memilih kalender. Nah, di bagian kalender ini seperti yang saya sudah bilang, seperti yang sudah saya buatkan tadi, di sini terdapat jadwal meeting dari satu dengan PAC-nya tadi si Wahyu. Di sini jadi terlihat ini kan hanya satu saja yang saya inputkan. Kalau misalkan ada puluhan, pasti di sini nanti banyak yang seperti ini. Di sini tanggal 22, 30, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke bagian network diagram. Oh, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian network diagram. Masih di view, teman-teman bisa memilih si network diagram ini. Nah, di sini dapat satu diagram, yaitu tentang meeting yang sudah saya buatkan tadi. Lalu selanjutnya kita ke bagian format. Di bagian format ini kita pilih si box style. Nah, di box style ini teman-teman bisa menyeting bagaimana si diagram ini mungkin ya teman-teman inginkan gitu. Sini kalau di buku panduannya kita pilih yang critical net store. Nah, untuk bawahnya tidak perlu saya acak-acak, acak-acak. Tidak perlu saya setting-setting lagi ya. Lanjut kita pilih OK. Nah, seharusnya pink nih warnanya berubah. Critical net store. Critical summary. Selanjutnya kita ke menu view. View lagi. Kita pilih text usage. Text usage. Nah, di sini terdapat detailing. Di bagian text usage ini terdapat menu yang seperti ini. Kita pilih yang di bagian work-nya. Lalu detail style. Jangan. Kita pilih saja yang cost seperti di buku panduan. Nah, sini ada tadi cost yang sudah saya inputkan di awal yang 300.000, 400.000 di bagian rates kalau tidak salah. Bagian rates-nya. Lalu selanjutnya kita pilih yang si detail ini. Selanjutnya kita masuk bagian results graph. Sini
Di bagian view, teman-teman bisa di other view, pilih yang result graph. Nah, di sini terdapat mana tadi? Grafik-grafik ya dari si meeting tadi. Lalu teman-teman juga bisa setelah result graph, teman-teman bisa melihat di result sheet view. Bagian view, result sheet mana ya? Nah, ini result sheet. Oh, ini tampilan tadi ya teman-teman. Result si, si result sheet tadi. Oke. Masih di bagian view-nya. Mohon maaf, saya masih sedikit mengambang, jadi harus melihat buku panduannya lagi. Di research ini research usage, teman-teman bisa pilih research usage. Ini tadi. Oh, splitting windows. Selanjutnya kita pilih ke bagian splitting windows. Di bagian view, masih di bagian view, kita cek terkait apa nih, details. Nah, di sini di bagian details ini terdapat ya seperti namanya, si detail-detail mengenai meeting yang teman-teman pilih ataupun pengguna pilih. Di sini tadi ada standard rate-nya, time rate-nya, use case, beberapa info-info yang teman-teman butuhkan secara mendetail. Paling cukup sekian video ini saya buat karena sudah mencakup 6 poin tadi, bahkan lebih sih menurut saya. Yang pertama itu mengenai creating result list, bagaimana kita membuat si listnya itu. Terus yang kedua working time, bagaimana kita mengatur waktunya, rates, result notes, bagaimana kita si notes-nya tadi nih, catatannya, saving results, lalu kita mereview juga di bagian view dan juga split windows. Di bagian split windows yang terakhir, mungkin saya cukupkan sekian video ini. Semoga setidaknya dapat menjadi pelajaran dan juga pemahaman bagi teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar. Di sini saya juga tadi sedikit melihat buku panduan, tapi ya semoga video ini dapat diterima dengan baik, terutama kepada Bapak Sultan. Video ini saya buat tadi di awal sudah saya singgung, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek. Bukan tugas kuliah, tapi ulangan akhir semesternya. Semoga Bapak Sultan selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang paling saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga kekurangan, karena saya masih melihat sibuk panduannya dan juga pemahaman saya tentang si Microsoft Project ini belum begitu mendetail, tapi semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak menilai bagaimana cara saya menjelaskan video ini. Mungkin tadi ada 6 poin yang sudah saya bahas dari awal sampai akhir, dan saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan
Wabillahi taufik wal hidayah. Aduh, mati lampu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.